Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang mekanisme terjadinya korosi dan polarisasi korosi. Ada dua reaksi yang dapat menyebabkan logam mengalami korosi, yaitu reaksi anodik dan reaksi katodik. Reaksi anodik dalam setiap reaksi korosi merupakan reaksi oksidasi logam menjadi ionnya yang ditandai dengan kenaikan valensi atau pelepasan elektron. Secara umum, reaksi anodik dapat dituliskan sebagai berikut, di mana N menunjukkan elektron yang dihasilkan dan nilainya sama dengan valensi ion logam yang terkorosi. Nah, di samping ini ada beberapa reaksi anodik. Selanjutnya, reaksi katodik. Reaksi katodik dalam setiap reaksi korosi merupakan reaksi yang ditandai dengan penurunan valensi atau penyerapan elektron. Nah, di dalam mekanisme reaksi korosi, ada beberapa reaksi katodik yang sering dijumpai dalam korosi logam, seperti korosi katodik tanpa oksigen, korosi katodik dengan oksigen, reduksi oksigen atau larutan netral atau basa, evolusi hidrogen, reduksi ion logam, dan deposisi atau pengendapan logam. Selanjutnya yaitu polarisasi logam. Polarisasi merupakan perubahan potensial dari keadaan stabil. Polarisasi adalah salah satu bentuk reaksi korosi yang merupakan penyebab timbulnya karat pada kerusakan logam. Polarisasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi. Polarisasi yang pertama yaitu polarisasi aktivasi. Aktivasi polarisasi dapat berlangsung dengan kontrol urutan reaksi pembentukan hidrogen yang ada pada logam dengan larutan yang bersentuhan. Sedangkan konsentrasi polarisasi terjadi akibat konsentrasi hidroksil yang pekat, sehingga pengontrolannya adalah konsentrasi dari ion. Polarisasi aktivasi mengacu pada proses elektrokimia yang dikendalikan oleh urutan reaksi pada antar muka logam, elektrolit. Ini mudah diilustrasikan dengan mempertimbangkan reaksi hidrogen evolusi pada seng selama korosi dalam larutan asam. Nah, gambar di samping menunjukkan secara skematik beberapa langkah yang mungkin dalam pengurangan hidrogen pada permukaan seng. Selanjutnya, polarisasi konsentrasi. Polarisasi konsentrasi mengacu pada reaksi elektrokimia yang dikendalikan oleh difusi dalam elektrolit. Nah, gambar di samping menunjukkan ilustrasi untuk kasus evolusi hidrogen. Di sini, jumlah ion hidrogen dalam larutan cukup kecil dan tingkat reduksi dikendalikan oleh difusi ion hidrogen pada permukaan logam. Dicatat bahwa dalam hal ini, pengurangan tingkat dikendalikan oleh proses yang terjadi dalam solusi massal daripada permukaan logam. Polarisasi aktivasi biasanya faktor pengendali selama korosi dalam media yang mengandung konsentrasi tinggi, spesies yang aktif, misalnya asam pekat. Sedangkan polarisasi konsentrasi umumnya mendominasi ketika konsentrasi spesies direduksi kecil, misalnya asam encer, larutan garam, dan soda. Sekian materi kita kali ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.